Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di acara hari ini, yaitu sosialisasi internal program hibah internal PKKM dan CBI dan program hibah eksternal IFP. Sebelum kita memulai acara hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu perwakilan dari program studi, kepada Pak Bernard selaku Ketua LPKA dan kepada seluruh ketua bidang dari LPKA yang hari ini akan menjadi narasumber untuk acara hari ini. Sebelum kita masuk, mari sama-sama kita terlebih dahulu membukanya di dalam doa. Doa akan saya pimpin dalam iman Kristiani. Bagi Bapak Ibu yang berbeda keyakinan dapat menyesuaikan. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami bisa berkumpul di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat ini, biar Tuhan yang jagai dan lindungi dan tibakan dengan selamat di tempat ini. Kami berdoa untuk acara ini, biar Tuhan yang pimpin supaya bisa berjalan dengan baik dan setiap materi yang disampaikan juga bisa tersampaikan dengan baik juga. Berkati setiap narasumber yang bicara nanti juga, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk segmen acara hari ini yang pertama akan ada doa pembuka yang sudah kita lakukan bersama-sama. Kemudian nanti akan ada kata sambutan dari Ketua LPKA Pak Bernard. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi yang pertama hibah internal PKKM. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi internal hibah CBI. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi internal hibah pembuatan MOCS, dan yang terakhir akan ada sosialisasi hibah eksternal, yaitu hibah kompetisi karya inovasi video pembelajaran atau IFP. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian kita akan mengisi link evaluasi dan presensi, ditutup dengan pengumuman dan pembagian door prize. Setelah itu akan ada doa tutup dan kita akan melakukan foto bersama. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pak Bernard. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua, kolega saya yang ada di dosen. Ya, ini untuk sekian kalinya ya, saya ini sampai ini nggak ada saya. Saya kira kitanya cukup dilautin di sini ya, tapi mungkin kesempatannya sementara di saya begitu. Nah, moga-moga nggak bosan ya Bapak Ibu ya, kemarin ketemu lagi, sekarang ketemu lagi gitu ya, memberikan sambutan. Kalau kemarin sudah diminta waktu LSF minta apa namanya pantun gitu ya. Pak pantun, Pak Benar katanya minta pantun. Saya juga bingung tadi, pantun lagi nggak ya gitu ya. Tapi kira-kira sambil jalan tadi saya mikir apa yang katanya dengan hibah gitu. Akhirnya saya ketemu nih, rada-rada seru masih pantun ini ya. Tapi nggak usah bilang sama, nggak usah gitu ya. Masih lagi. Tanda kiamat itu, wah seru ya, tanda kiamat itu adalah air bah. Kalau kita mau selamat, ikutlah hibah. Jadi ya kira-kira ya. Nah, jadi ini benar ya, ini bukan sesuatu hal yang ini ya. Artinya hibah itu kan, kalau saya identikan dengan apa sih hibah itu ya. Kompetisi atau pertandingan secara langsung. Nah, dengan berkompetisi itu kita bisa mengalahkan, kalau kita analogikan dengan sepak bola itu kan berarti kita bisa mengalahkan dengan bertanding sepak bola itu kita bisa mengalahkan negara lain. Ya. Tapi kalau ini kan konteksnya kita perguruan tinggi ya, dengan kita ikut hibah, nanti dari Pak eksternal dari kementerian, berarti kita itu juga bisa mengalahkan perguruan tinggi lain. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwa kampus kita hebat begitu ya, nah hibah ini salah satunya ini untuk mengatakan kita hebat begitu ya, dibandingkan perguruan tinggi lain. Kalau saya lihat di grup ini ya yang koordinasi itu sering ada pengumuman kita menang atau kita ikut hibah menang kemarin PKKM misalkan yang ada Bu Eliati di sini ya, ikut hibah PKKM totalnya sudah kalau saya hitung-hitung gitu ya
pakai jarum betul gitu. Saya hitung-hitung itu, wah udah banyak banget itu desain interior dapat ya. Totalnya kalau nggak salah 2 miliar ya. 2 miliar lebih banget ya. Itu kalau diberi kerupuk bisa berenang gitu ya. Saking besarnya itu udah bisa mengalahkan perguruan tinggi kompetitor kita seperti Parayangan misalnya. Mereka nggak dapat sedikit tentang itu silakan. Ini kolega saya juga. Ya, sepak bola ya, sepak bola itu menjadi ya satu hal yang menarik di mana negara itu bisa saling mengalahkan begitu ya. Kalau kita lihat ini kita lagi Indonesia lawan Argentina ya, di hari Senin ya, kalau nggak salah ya, 19 itu bola ya. Nah, karena belum di saya Pak. Kenapa gitu? Nah, itu kalau kita lihat juara yang pernah jadi juara dunia itu siapa? Jerman. Ya, Jerman itu pernah jadi juara dunia sepak bola. Kemudian ada juga Argentina, ada juga Jerman, Italia ya Pak ya. Nah, Italia. Ya, mereka semua pernah jadi juara dunia. Mereka juga pernah saling mengalahkan. Tapi mereka semua yang pernah jadi juara dunia itu belum pernah mengalahkan Indonesia, betul? Nah, oh belum ya. Ya, artinya mari kita pertahankan, jangan sampai kita kalah dengan mereka, gitu ya. Yaitu dengan cara tidak bertanding dengan mereka. Ya, itu artinya kita menang dengan cara pesimis itu ya begitu. Nggak apa-apa ya. Nggak harus menang secara optimis itu biar aja ya. Nah ini terkait dengan hibah hari ini juga karena di LPKA itu ada bidang terkait dengan reputasi akademik. Jadi hibah yang kita terus monitoring dan kita akan upayakan untuk bisa diikuti oleh sivitas akademik yang ada di Kamalanata itu terkait dengan akademik. Ada 2 yang kita plot ya di sini yang menjadi sasaran, yaitu adalah yang hubungannya dengan program studi dan juga dengan dosen ya, Bapak Ibu dosen. Nah kebetulan setelah beberapa waktu ini berderet-deret gitu ya, hibah-hibah itu kok dicicil terus gitu ya sosialisasinya. Makanya saya coba komunikasi dengan Kak Otin selaku ketua bidangnya, bisa nggak kita bikin dikumpulin gitu ya, kita lakukan kira-kira kita jadwalnya sudah pasti gitu. Nah kita coba kita langsung sosialisasinya barengan aja. Tahun depan kita akan punya jadwal agenda sosialisasi itu udah lengkap banget gitu ya. Jadi besok mungkin di awal tahun kita akan sosialisasi semua hibah kita petakan, lalu kemudian kita promosikan atau kita sosialisasikan di awal. Nah yang menarik, universitas mendukung kita untuk melakukan hibah internal juga. Ya, hibah internal tentunya dananya mungkin nggak sama dengan yang hibah eksternal yang dari kementerian. Tetapi tujuannya adalah hibah internal ini sebagai katalisator Bapak Ibu ya. Ya, sebagai ya boleh jadi inkubator juga. Kita buat secara kecil gitu ya. Karena dana dari universitas juga nggak terlalu besar ya kayak yang di Kemendikbud. Makanya kita coba buat hibah yang kira-kira kalau kita selenggarakan satu hibah internal ini bisa dipakai menjadi dasar atau fondasi untuk ikut misalnya 2 hibah gitu ya yang eksternal. Tinggal nanti disesuaikan lagi. Nah, setidaknya nanti ada 4 hibah yang ini ya, Ivan ya. Ada 4 hibah. Yang pertama itu nanti terkait dengan hibah kalau nggak salah MUPSI ya atau PKKM dulu Bapak Ibu yang tadi diikuti oleh desain interior dan kemarin juga teknik sipil, psikologi, teknik sipil malah 2 kali juga sama dengan desain interior, jadi 2 kali dapat gitu. Kita ingin jadi kebiasaan ya untuk dapat PKKM, tapi itu dari kementerian eksternal ya. Nah, kita akan adakan secara internal juga. Kalau yang eksternal itu PKKM-nya di kepanjangannya apa Pak? Apa? Program kompetisi kampus merdeka, ya kan? Yang terkait dengan MBKM, ya. MBKM kita kan juga sudah menyelenggarakan semua ya. Maranatha bisa kalau mau. MBKM itu kan Maranatha bisa kalau mau. Nah, itu yang kita akan coba dorong supaya kita sendiri juga bisa mengasah untuk mempersiapkan hibah PKKM 2024 nanti. Biasanya di Februari Maret itu ada pengumuman. Sekarang sudah makin teratur mereka ya, jadwalnya makin pas. Nah kita bikin PKKM juga secara internal, tapi PKKM internal kita
kepanjangannya adalah Prodi Kreatif Kampus Merdeka. Ya, kita kasih nama itu. Ya, nanti kita mencoba meniru mereka, tapi dengan skala yang kecil. Lalu kemudian ada juga hibah setelah PKKM, ada hibah CBI, ya, CBI, bukan FBI ya, CBI ini ya. FBI bagus juga ya, ya. Nah, tapi CBI ini adalah kurikulum berbasis industri. Jadi kita ingin membuat, kalau ini khusus untuk prodi, kalau tadi PKKM juga prodi ya, prodi. Kemudian kalau CBI ini untuk prodi khusus untuk kurikulum yang berbasis pada dunia usaha, dunia industri, sekaligus itu nanti dimanfaatkan untuk penerapan implementasi dari OBE. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hibah MOC, MOOC ya. Sebenarnya kemarin sudah, tapi kita coba sampaikan kembali karena ini juga menjadi satu rangkaian juga. Kalau kita sudah pernah menggunakan morning, ya morning itu adalah mata kuliah yang kita publish atau kita letakkan untuk pembelajaran secara kurikulum di mana-mana, tapi kita juga bisa atau kita menyediakan platform lagi yaitu namanya MOOC. MOOC ini kalau di luar dikenal dengan Massive Open Online Course. Jadi orang bisa mengambil, belajar secara mandiri gitu ya, terkait dengan pengetahuan tertentu begitu. Ya, ini biasanya ada kampus-kampus ternama sudah melakukan ini ya, mereka sharing pengetahuan ya untuk masyarakat luas. Nah, kita juga mau melakukan supaya kita juga dikenal Bapak Ibu ya. Ahli-ahli mana tadi banyak ahli-ahli, tapi ahli-ahli yang ini belum terekspos dengan baik. Nah, salah satunya dengan MOOC ini. Kemarin minggu lalu saya sempat pulang ke Jogja, ada angkringan dekat Merapi sana itu ya, tapi bukan pas persis Merapi ya, dekat aja sana, jangan jeblok nanti gawat gitu ya, meledak ya. Tapi di situ ternyata di angkringan itu cukup ramai dengan wartawan. Ya, kalau bukan ternyata banyak yang sering main di Jogja begitu. Nah, mereka di situ ada salah satu yang kenal dengan saya. Kebalik ya, saya yang kenal dia ya, benar banget dia. Nah, itu salah satu produser dari CNN. Kebetulan pernah kita undang, ya, dia bercerita, bertanya gimana Pak Benar, sudah diekspos belum itu ahli-ahli dari Maranatanya. Nah, karena itu belum, maka coba dibayangkan. Nah, saya pikir mungkin salah satunya. Supaya apa? Bapak Ibu bisa menulis atau bisa membuat konten-konten pembelajaran, tapi di luar kurikulum sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Kita cocokkan lagi dengan kompetensi abad 21. Nah, kita publish di sana. Kita mau bikin MOOC kita yang kita rubah nama depannya, yang masih open online course itu kita rubah menjadi Maranatha Open Online Course. Kita mau rubah, kita mau jadikan itu sebuah marketplace nantinya, marketplace course. Awalnya mungkin kita kasih gratis. Nanti lama-lama kalau nanti bagus, antusiasnya tinggi, ya kita bisa lakukan dengan berbayar. Ya seperti Coursera, ya kemudian yang ya banyak ya, saya nggak sebut nanti iklan di sini. Nah kira-kira seperti itu nanti kita akan sampaikan juga hibahnya bagaimana terkait dengan itu. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir ini kalau tiga tadi internal Bapak Ibu ya. Yang terakhir ini eksternal dari kementerian, khususnya dari SPADA ya, sistem pembelajaran daring masih pakai ya, online itu masih pakai pembelajaran online, mengadakan satu hibah singkatannya IFP ya. Panjangannya adalah kompetisi karya inovasi video pembelajaran. Kira-kira seperti ini ya, karya inovasi video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti ada pendanaan dari SPADA dari kementerian untuk pembuatan video pembelajaran. Ini pun juga kalau saya pikir pusing-pusing sekarang. LPKA kita punya 3 studio baru. Ya walaupun sekarang sudah yang baru sudah 100% bisa berjalan, itu baru 1 studio, tapi nggak apa-apa itu berjalan semua. Nanti kita akan support Bapak Ibu. Di LPKA ada satu bidang produksi konten pembelajaran. Nanti kita akan support untuk secara teknisnya, tapi ide knowledge-nya tentunya dari Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu pengantarnya. Nanti kita simak baik-baik syarat dan ketentuan berlakunya ya. Semoga kalau saya lihat ini kan semua kompak ini ya.
kelihatan banget dosen-dosen mengenai kompak ini ya. Ciri-ciri kompak itu adalah tanpa saya suruh, tanpa kita suruh, semuanya langsung menghadap ke depan. Tidak ada ini. Itu terlihat kompak banget ya dosen-dosen mana ada. Ya toh. Nah, ini juga kelihatan yang cantik-cantik bergerombol, ini kompak. Yang cakep-cakep juga bergerombol di sini. Yang jelek itu. Supaya nggak ketahuan jeleknya gitu. Ya oke, gitu dulu. Nanti dilihat, disimak baik-baik. Semoga sukses, banyak yang ikut. Terima kasih. Terima kasih untuk sambutannya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mengundang untuk yang pertama kepada Ibu Christine, boleh maju ke depan untuk menyampaikan materi terkait sosialisasi hibah internal PKKM. Bentar, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk Bapak Ibu yang menyempatkan waktu untuk datang pada sosialisasi pagi ini, gitu ya. Ya kita biasanya via online, sekarang kita bertemu langsung via onsite, gitu ya. Di sini saya akan langsung paparkan mengenai hibah PKKM internal. Ini memang tujuannya mempersiapkan untuk PKKM secara eksternal, gitu ya. Di tahun 2024 nanti supaya lebih prepare. Jadi kita sudah ada mekanisme secara internalnya untuk seleksi. Biasanya memang kita mempush prodi yang lewat Bu Setin selaku wakil rektor, gitu ya, langsung dipilih, gitu ya. Nah sekarang kita berusaha untuk memperbaiki mekanismenya supaya lebih baik. Oke. Nah sebetulnya ya ini kita lihat untuk struktur model PKKM memang cukup besar, gitu ya. Nah untuk hibah yang PKKM internal ini sendiri sebetulnya ada di bidang 3 dan 4 karena ini mengenai MBKM, gitu ya. Nah untuk CBI sendiri di sini ada di kurikulum oleh Pak Imam di sini ya. Jadi ini untuk persiapan juga sebetulnya untuk hibah KPP yang secara eksternal juga di tahun depan, di 2024. Nah untuk yang MOC dan GIFP itu ada di bidang 5 dan 6. Ini mengenai untuk konten development yang ada di LMS kita ya. Nah ini sedikit gambaran besarnya seperti ini, gitu ya. Tujuannya memang di sini outcome based education. Gitu. Jadi di sini kita sebetulnya secara nggak langsung dosen itu nggak hanya profesi akademik saja, sebetulnya kita karena eranya marketplace ini kita sebagai marketing secara nggak langsung, gitu ya. Jadi marketing di sini maksudnya kita harus up to date dengan informasi yang ada. Nah ini dibantu oleh pemerintah dengan program MBKM, lalu di-embed dengan LMS yang kita juga, gitu ya. Jadi supaya kita bisa mempunyai daya saing gitu dengan online learning yang lain, kursus-kursus online, gitu ya. Dan karena kelebihan kita di sini MBKM itu sebetulnya multidisiplin ilmu. Jadi nggak hanya satu disiplin ilmu, tapi bisa mempunyai 2 atau 3 lewat program MBKM, gitu ya. Nah nanti di dalam dengan kurikulumnya seperti apa, DJW CBI itu sendiri dan kompetisi secara keseluruhan dalam program prodi itu adalah PKKM. Nah kita lihat sekilas untuk ini saya datanya dari Brosius sebenarnya. Ini untuk data mahasiswa yang ikut program MBKM. Ya ini memang akumulatif baik secara internal maupun eksternal. Jadi kalau kita lihat di sini untuk capaiannya itu banyak yang area kuning di sini yang belum tercapai, tapi sebagian besar memang sudah tercapai dari target. Karena target secara keseluruhan 136, tapi masih tercapai 137 yang lebih dari 1. Nah kita lihat memang secara total itu mayoritas paling banyak itu adalah di magang 64. Jadi artinya distribusinya masih belum merata ya, hanya distribusinya dalam aktivitas tertentu saja, gitu ya. Nah apa tujuan PKKM di sini? Nah tujuan PKKM di sini sebetulnya untuk fasilitasi inisiasi transformasi pendidikan
daya saingnya sebetulnya nggak skala nasional tapi skala internasional. Jadi di sini pemerintah untuk kita bekerja sama juga dengan dunia usaha dan dunia industri yang paling ujung yang pertama, dan juga dengan top world class university gitu ya. Jadi artinya universitas yang masuk ranking skala dunia gitu ya. Nah kebetulan kan kita memang belum, tapi supaya ikutan tertular mempunyai daya saing di world class maupun secara dunia mungkin untuk kategori Kristen kita masih masuk ya, tapi secara keseluruhan nah itu yang harus kita tingkatkan. Nah lalu setelah itu adalah dari teknik. Nah dari IPTEK berarti bagaimana pengembangan LMS termasuk content integrasi. Nah sekarang kembali lagi untuk proposal dalam PKKM. Di sini proposal PKKM internal, memang kita kalau persiapan untuk PKKM eksternal, ini aturannya sebetulnya karena dalam bentuk persaingan pembuatan proposal. Jadi di sini kita masuknya Liga 2 itu di dana maksimum 1,5 miliar ya, dengan dana pendamping 7,5%. Jadi ini kita berusaha untuk agar lebih dulu merencanakan dalam pembuatan proposal ya. Jadi artinya penyusunan proposal dan ide dulu gitu ya. Jadi ide di sini program-program kerja, tapi belum direalisasikan. Nanti direalisasikan ketika nanti Bapak dan Ibu Prodi tembus ke melalui tim dosennya tembus ke PKKM eksternal gitu ya. Jadi diharapkan untuk supaya goal dengan dana yang aktivitas yang dianggap relevan gitu ya. Seperti ini. Jadi dana pendamping ini artinya adalah pendamping PT, jadi PT menyumbangkan sekitar 7,5 atau sampai 10% kalau kita bulatkan ya. Nah di sini untuk timeline-nya, jadi artinya untuk proposal kita akan coba kasih waktu undangan pemasukan di sini sampai 20 Juli, memang masih batas waktunya cukup panjang. Nah, karena saya tahu banyak, saya sebagai dosen juga banyak timeline untuk deadline ya sampai akhir Juni. Jadi ini nggak sampai akhir Juli, tapi kita kasih waktu sampai 20 Juli ya. Lalu seleksi aplikasi proposal 23 Juli sampai 27 Juli, seleksi substansi 30 Juli sampai 24 Agustus, dan pengumuman penerima PKKM 2023 di 30 sampai 31 Agustus. Nah ini proposalnya memang dibuat dalam format ukuran kertas A4, 12 satu spasi ya. Ini template-nya kita sudah berikan, ada di link panduan, dan format pendaftaran proposal juga sudah gitu ya. Nah hadiah untuk pemenang per tim prodi di sini. Jadi prodinya kami bebaskan timnya, biasanya terdiri dari 3 kelompok: pelaporan, keuangan, dan kegiatan. Ya. Nah ini memang ada yang Bu Aliati dari prodi desain interior yang sudah pernah lakukan ya. Sebetulnya di sini kita kalau eksternal nanti goal itu bisa sampai 2 tahun berturut-turut gitu ya. Yang 2 tahun berturut-turut itu desain interior dan sipil, walaupun dananya memang paling besar di sini masih yang paling oke itu desain interior ya. Jadi untuk 2 tahun berturut-turut kalau kita jumlahkan itu di atas 1,5 M, udah nyaris ke 2 M ya, sekitar 1,8 M gitu ya. Nah untuk yang prodi dari teknik sipil di sini walaupun memang dananya nggak terlalu besar, tapi dia berhasil untuk 2 tahun berturut-turut ya. Walaupun di bawah 200 juta, tapi nyaris 200 juta gitu ya. Selama 2 tahun berturut-turut, masing-masing per tahun sekitar 180 atau 190 juta ya. Nah untuk yang psikologi juga sebetulnya lolos di tahun pertama, tapi di tahun kedua dia nggak lolos ya. Dananya kurang lebih sama 190 jutaan ya. Nah untuk yang baru sekarang ini ada Pak Ruli juga dari prodi manajemen, itu juga lolos untuk yang PKKM 2003 tahun pertama gitu ya. Dananya sekitar 90 juta ya. Jadi apresiasi itu ya untuk cukup baik gitu ya. Dan prodi sistem informasi mungkin nggak ngerti. Nah dari IT di sini prodi sistem informasi juga meraih dana sekitar 400 jutaan ya.
Nah ini bukan hanya proposal tapi harus dilaksanakan gitu ya. Sekarang lagi saya minta untuk dana talangan karena udah ada perintah kerja itu untuk yang tahun pertama itu berarti coding manajemen dan sistem informasi ini yang kerja duluan itu mulai sebetulnya di tanggal 26 Mei harus sudah bisa mulai bekerja sebenarnya. Ya cuman dana memang setidaknya mulai dulu perencanaan implementasinya seperti apa gitu ya. Nah untuk yang sipil di sini yang tahun kedua sekitar dananya 190 juta kurang 189 sekian ya. Nah ini juga harus sudah mulai kerja sebetulnya per 7 Juni 2023 ini. Ya dari pemerintah ini ada timeline tertentu gitu ya. Nah ini untuk perencanaan supaya proposalnya baik gitu ya. Dan Bapak Ibu itu lebih terplanning. Di sini kita ada PPKM internal ini, proposal ini kita kasih hadiah juga. Jadi kalau yang dulu mungkin kita nggak kasih hadiah karena langsung disuruh buat ya. Kalau sekarang belum lolos pun kalau kita rasa memang terbaik itu dari prodi yang mengusulkan, jadi kita kasih hadiah juara pertama itu 10 juta. Lalu yang hadiah juara kedua 8 juta. Yang ketiga di sini hadiahnya 6 juta, harapan 1 4 juta dan harapan 2 2 juta ya. Ya dengan harapan juga maksudnya semua prodi itu turut berpartisipasi gitu ya promosinya. Ya kita mungkin akan ada sosialisasi lanjutan untuk kegiatan ini karena di sini kita perkenalan dulu aja. Ini sistematikanya kurang lebih seperti ini, ada bab 1 ya dari latar belakang, tujuan, mekanisme dan mitra. Ya sebetulnya di sini bagaimana prestasi di MBKM tahun yang sebelumnya juga diceritakan, terutama prestasi ya, dan juga prestasi lainnya sebagai modal Bapak dan Ibu mempromosikan keunggulan produknya gitu, masing-masing. Dan berkaitan dengan mitra juga ya. Jadi mitra yang sudah ada itu apa? Itu diceritakan di bab 1. Ya sebelumnya nanti di bab 2. Lalu rencana pengelolaan programnya juga di tingkat prodi seperti apa? Memang yang kita ini di tingkat perguruan tinggi sebetulnya. Tapi saya minta tim prodinya itu seperti apa untuk nanti rencana kerjanya gitu ya. Nah lalu yang kalau di pemerintah karena dananya besar itu yang gak kalah penting adalah mengenai uang atau anggaran. Jadi di sini kami minta juga Bapak dan Ibu untuk yang berminat ini menyusun anggaran yang diusulkan itu mengacu daripada format aturan dari pemerintah gitu ya. Nah lalu untuk penilaiannya di sini yang pertama itu sebetulnya substansinya dulu. Jadi bagaimana diferensiasi atau keunggulan misi ini dicantumkan atau dijelaskan di si proposal. Jadi keunggulan prodinya apa tuh gitu ya? Visi misinya apa yang update? Kenapa visi misinya seperti itu yang disebutkan oleh prodi? Dan apa kaitannya dengan universitas? Lalu rekam jejak juga dan kapasitas daripada si institusi dan program studi, terutama dalam kegiatan MBKM dan pemerintah ini pengukurannya selalu itu indikator kinerja utama. Ya. Ini 25-25. Lalu yang ketiga adalah kelayakan dari program, kesesuaian dan kelayakan program itu dianggap sesuai dan layak kalau semakin intens kita melibatkan mitra. Baik mitra judi ataupun mitra universitas yang kita anggap lebih oke atau lebih baik ya sebagai benchmarking istilahnya. Jadi sebagai contohnya gitu ya, itu 50%. Tapi di sini penekanannya itu harus sesuai mencapai 8 itu. Okay. Nah untuk proporsi di sini. Nah ini proporsi juga nggak boleh dilanggar. Memang di sini yang paling tinggi adalah peralatan 50%, loka karya 10%, lalu kemitraan 5%, dosen peneliti 10% di sini. Jadi boleh praktisi atau sertifikasi dosen, tapi di sini sampai mempunyai sertifikat. Alasannya dijelaskan sampai
nggak lulus berarti nggak bisa diklaim ke PKKM gitu ya. Jadi nggak lulus di sini nggak sampai menerima sertifikat. Jadi pertanggungjawabannya nanti sertifikat. Lalu pengembangan staff 20%, inovasi pembelajaran 10%. Nah, untuk pengembangan staff di sini boleh sampai tendik juga ya. Jadi tendik di prodi Bapak dan Ibu boleh menggunakan dana sebesar 20%. Lalu bantuan untuk kegiatan MBKM di sini 2 kali daripada kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Jadi di sini IKU yang dicapainya apa, ya? Ada gap masalah di prodi apa dan bagaimana dukungan aktivitas MBKM berkaitan dengan visi, misi, keunggulan prodi dan NHKIS. Jadi NHKIS ini mungkin kita tekankan lebih ke karakter ya, karena jangan terkesan juga seperti kristenisasi, tapi kita lebih penekanannya adalah pengembangan karakter daripada mahasiswa ya. Lalu prestasi prodi untuk kurikulum dan akreditasi. Jadi kita harus singgung nih, Bapak dan Ibu prodi di sini diminta untuk mencantumkan hal ini. Jadi arahnya untuk peningkatan prestasi atau branding si prodi di secara luas gitu. Terutama kan kalau luas lihatnya adalah akreditasi atau keunggulan daripada prodi itu apa sih dibandingkan prodi lain yang sejenis di universitas lain, gitu ya. Jadi ciri khasnya apa? Oh, kalau kita dengar kata A itu artinya saya udah tahu prodi misalnya prodi manajemen di Universitas Kristen Marta, atau dengan kata B itu udah tahu prodi desain interior di Universitas Kristen Marta ya. Jadi ada satu ciri khas khusus gitu ya. Biasanya ciri khas itu berkaitan dengan ini 3 hal ini juga. Kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Ini 8 IKU intisarinya seperti ini sebetulnya. Saya tahu Bapak dan Ibu sebetulnya sudah tahu, jadi saya nggak tahu ini. Nah, ya prodi kreatif kampus Merdeka di sini tujuannya adalah mewujudkan aspirasi Universitas Kristen Maranatha dan mendorong potensi capaian 8 IKU, gitu ya. Dan juga supaya mendiferensiasi visi misi dari prodinya, kekhasannya, tanpa bergantung dari tapi ini terkait dengan Universitas Kristen Marta, tapi juga dia independen juga sendiri gitu ya, punya ciri khas yang bisa dilihat seperti itu. Ya mungkin dari saya seperti itu. Nanti kita lanjut lagi dengan program GBI dan saya serahkan acara selanjutnya pada MC. Baik, terima kasih. Bagaimana Posisi dimohon untuk tetap di depan karena masih ada 2 hibah lainnya yang akan disampaikan juga oleh Bu Christine terkait sistematikanya. Jadi bisa dilanjutkan saja Bu langsung ke hibah CBI-nya. Oke, jangan sistematika ya. Duduk aja Bu, nggak apa-apa. Ya, kalau ini. Ya, Bapak. Ya. Oh boleh Pak Imam langsung bergerak juga nggak apa-apa. Silakan Pak Imam. Nanti Pak Imam akan menjelaskan juga terkait substansi dari luaran hibah internal CBI. Silakan Bu. Nah, ya ini sistematikanya dari saya kembali ya Bapak dan Ibu. Nggak bosan-bosan, maaf. Ya di sini kita memang eranya itu harus kompetisi di sini, jadi segala sesuatu dikompetisikan ya, termasuk dengan kurikulum ini ya. Jadi kurikulum basisnya juga dengan industri, berarti harus ada kerjasama dengan mitra industri. Oke. Jadi kontributor di sini melengkapi formulir, lalu melampirkan proposal pengajuan hibah GBI juga. Nah, oke, besar pendanaan dalam proposal di sini 15 juta sampai 80 juta. Walaupun yang kita danai itu hanya 15 juta gitu. Kenapa ada kisaran 80 juta? Karena nanti ketika ikut untuk hibah eksternal, di sini dananya bisa sampai 80 juta yang Bapak dan Ibu bisa peroleh. Jadi setidaknya kita mulai langkah pertama atau
atau 2-3 langkah dulu gitu sebelum nanti sampai seluruhnya 100% bisa terlaksana. Nah, yang kita danai di sini 15 juta untuk 2 program studi yang terpilih gitu ya. Karena di sini akan diikutkan ke hibah untuk PDK, bukan PDK maaf, KPT ya, kurikulum perguruan tinggi. Nah, komponen pembiayaan sebetulnya yang terdiri dari poin 1 sampai 5, tapi kita berusaha untuk uraikan bahwa di situ dananya bisa 50% untuk reviewer eksternal, 30% untuk mitra judi, dan 20% untuk FGD internal. Nah, di sini bisa juga, jadi kalau dijabarkan, 50% reviewer itu bisa dari jasa profesi narasumber dan perjalanan dinasnya. Jadi boleh reviewernya dalam kota atau luar kota, tapi di luar institusi, tentunya di luar Universitas Kristen Maranatha ya. Lalu 30% mitra judi. Nah, kalau disebut judi berarti harus basicnya adalah dunia usaha dan dunia industri ya. Jadi ini perusahaan. Ini berkaitan dengan perjalanan dinas, biaya belanja harus pakai juga tapi bukan modal. Ya ini boleh nanti berupa FGD dengan mitra judinya juga boleh gitu ya. Yang 20% ini FGD untuk skala internal. Jadi Bapak dan Ibu rapat-rapat dan sebagainya gitu, atau koordinasi dan yang lainnya. Nah, untuk sistematika proposalnya di sini ada yang pertama, di situ proposal disusun oleh program studi, ditulis menggunakan sama ya, sebetulnya formatnya sama, Times New Roman 12 spasi 1,15, halaman sampul, halaman identitas perguruan tinggi pengusul, halaman pernyataan kesanggupan, halaman pengantar perguruan tinggi. Tapi ini mungkin yang perguruan tinggi, halaman identitas ini gambar pengesahan seperti biasa ya. Ini formatnya karena saya copy paste jadi agak salah, jadi sesuai saja template dari untuk yang ada di detail panduan ya. Di sini ada yang beberapa, nggak usah Kak. Ini lengkap kalau permintaan hibah KPT seperti. Jadi cukup halaman sampul sampai identitas pengusul atau berupa lembar pengesahan. Lalu di sini ada daftar isi. Nah, ringkasan eksekutif itu seperti abstrak, ringkasan seluruh kegiatan ya. Lalu yang berikutnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Jadi ringkasan eksekutif sih nggak usah panjang-panjang, maksimal di 1 halaman. Kalau bab 1 pendahuluan ini maksimal 2 halaman. Nah, apa isi bab 1? Di sini adalah latar belakang pemilih untuk menyusun kurikulum yang seperti itu, alasannya kenapa gitu ya. Di latar belakang ini ada pengembangan kurikulum program studi, berapa terakhir kurikulum dikembangkan, serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi program MBKM gitu ya. Jadi di sini hambatannya itu bisa dicantumkan apa gitu ya. Jadi di sini kalau sistematikanya ada latar belakang, tujuan, ruang lingkup, target dan sasaran. Nah, untuk yang bab 2 rancangan kegiatan, untuk bab 2 rancangan kegiatan ini berisi rincian usulan program. Di sini ada pengembangan kurikulum, lalu penyusunan dokumennya juga, dan implementasi program MBKM, jadwal kegiatannya, dan gimana strategi keberlanjutannya. Nah, strategi keberlanjutan ini supaya nanti kita tetap menjaga supaya kurikulum itu tetap konsisten dijalankan gitu ya. Lalu lampiran di sini, ya ini akreditasi, saingan akreditasi tentunya ada supaya mudah, jadi sudah Bapak dan Ibu dokumentasi terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah dokumen perjanjian kerja sama ya, perjanjian kerjasamanya terutama dengan mitra judi karena ini berkaitan kurikulum based industry. Lalu salinan NIDM, sertifikat SK jabatan dosen pelaksana kegiatan. Jadi memastikan bahwa pelaksananya itu harus dosen gitu ya. Walaupun nanti pada realisasinya dibantu teknik,
boleh atau tidak boleh saja, tapi yang dicantumkan dalam proposal ini semuanya timnya adalah dosen. Nah, ini untuk timeline kami sementara ya. Sebetulnya ini pengumuman dan sosialisasi 10 Juni 2023, lalu penerimaan proposal di 13 Juni hingga 15 Juli, sosialisasi program mungkin 20 dan 24, ada seleksi administrasi sampai 1 sampai 5 Agustus ya. Nah, ini kita karena betul-betul diimplementasi ada 3 tahap pencairan dana di sini ya. Ini timeline tanggalnya mungkin saya nggak bacakan seluruhnya, bahwa pencairan di sini yang pertama 50% di 1 Agustus hingga 30 September ya. Minggu kedua untuk pencairan kedua itu pada minggu UTS gitu ya. Pencairan ketiga pada saat UAS. Ini timeline yang kami berikan gitu ya. Yang awal 50% pada saat proposal sudah oke. Gitu. Nah, di sini ada laporannya juga 2, laporan kemajuan dan laporan akhir. Jadi ini kita mengikuti persis timeline yang ada di kalau kita lolos hibah KPT ya. Oke Bapak dan Ibu, nanti materi akan kami berikan juga di share ya. Nah, untuk penamaan dan format proposal, nah ini diperhatikan juga nama tanggal gelar, etika, _ prodi, hibah internal CPI dalam file PDF maksimal 5 MB. Sebetulnya tadi yang PKKM juga ada format penamaan seperti itu ya. Mungkin nanti kami kalau ada yang kurang nanti kami tambahkan lagi pada share informasinya. Nah, untuk secara substansinya kami akan saya serahkan pada Pak Imam. Baik, Ibu Bapak, untuk CBI ini atau Curriculum Based Industry ini, selain kita semua, ya Ibu Bapak sekalian, prodi, program studi, mempersiapkan proposal yang mungkin saja di tahun depan, setiap tahun ada ya Pak Benet ya untuk yang program hibah kurikulum ini. Perlu kita ketahui program hibah kurikulum dari kementerian itu ada 3 jenis. Yang pertama COE yang pernah didapatkan oleh akuntansi ya. Kita kasih applause ya buat akuntansi. COE, nah itu COE itu apa namanya levelnya yang lebih tinggi gitu ya dari hibah kurikulum yang lain. Kemudian KPT yang baru saja disampaikan oleh Bu Christine. Kemudian yang satu lagi itu KSK ya, hibah kerjasama kurikulum. Nah, kalau hibah kerjasama kurikulum itu fokusnya pada mitra ya, kurikulum bagaimana mengembangkan MBKM ya, bagaimana mengadopsinya di dalam kurikulum. Nah, itu KSK. Kalau yang KPT ini sebetulnya fokusnya pada MBKM dan OBE begitu ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, yang kita pilihkan model dari 3 ini, kita pilihkan yang tengah-tengah ya, yang KPT. Jadi ketika nanti ada hibah, tawaran hibah yang dilaksanakan oleh pemerintah, harapannya dari Bu Christine kita tinggal narik saja yang pemenangnya yang 2 gitu ya Bu ya, untuk kita majukan ke hibah nasional di tahun depan. Demikian juga dengan PKKM ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bagi Ibu Bapak yang mengikuti kegiatan workshop OBE yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu, ini pengulangan ya, jadi mudah-mudahan jangan bosan ya. Ini karena substansinya memang ini gitu ya, nggak ada lagi ya kurikulumnya, memang gini-gini aja gitu ya isinya. Nah, mengenai timeline tadi sudah disampaikan, dijelaskan mengenai proposal sudah dijelaskan oleh Bu Christine, mengenai bagaimana ketentuannya juga sudah dijelaskan oleh Bu Christine. Nah, itu semuanya benar-benar mengadopsi apa yang harus dilakukan program studi ketika menerima hibah kurikulum ini. Ya, anggap aja kita latihan gitu ya, Pak Benet ya, latihan. Nah, yang kami sampaikan saat ini adalah kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh program studi.
Kalau yang tadi kan proposal dan sebagainya, nanti tata kelolanya bagaimana. Nah kalau yang kami sampaikan ini kira-kira yang harus dilakukan oleh program studi. Nah Ibu Bapak sekalian, untuk pengembangan kurikulum di Maranatha, ini kita punya buku panduan penyusunan dokumen kurikulum atau naskah akademik tentang kurikulum. Nah ini disusun oleh kita bertiga ya kaitannya kurikulum ini ya. Nah ini kita skip ya. Nah tentu kurikulum yang dikembangkan oleh Ibu Bapak sekalian di program studi harus berfokus pada OBE. Nah dalam fokus pada OBE ini tentu fokus pada kemampuan mahasiswa ya, pencapaian kemampuan mahasiswa. Nah ini sudah dijelaskan ya beberapa waktu yang lalu gitu, kalau yang sedang mengikuti. Nah sehingga ketika mengembangkan kurikulum ini benar-benar memperhatikan bagaimana upaya program studi dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan gitu ya oleh program studi. Nah sehingga capaian yang dikembangkan itu kalau KKNI kan banyak ya, ada 30. Nah sehingga kita perlu menyederhanakan capaian pembelajaran lulusan. Nah Ibu Bapak sekalian, ciri khas dari kurikulum OBE ini ada sebuah triangle gitu ya, triangle. Nah 3 hal yang ada di dalam segitiga OBE ini adalah learning outcome, capaian pembelajaran lulusan, kemudian adalah teaching and learning activities, dan kemudian adalah assessment. Nah jadi ketiga hal ini kita tidak bisa melepaskan gitu ya ketika kurikulum OBE ini dijalankan. Nah namun di dalam pengembangan kurikulum yang Ibu Bapak kembangkan, karena ini ranahnya kurikulum, maka untuk kita saat ini menilai di dalam ranah yang ini ya, ranah yang learning outcome-nya ini, ranah yang paling atas. Nah kalau kita lihat dari yang ini ya, bentuk yang lain, ini yang disajikan oleh pemerintah biasanya seperti ini, di dalam buku KPT juga seperti ini. Nah triangle ini diterjemahkan seperti ini gitu ya, ada OBC, ada OBLT, ada OBAE. Jadi kurikulum OBE ini tidak berhenti pada pengembangan dokumen kurikulum terus sudah selesai, tetapi ketika OBE ini dijalankan, bagaimana diwujudkannya dalam learning and teaching, bagaimana diwujudkannya dalam asesmen dan evaluasi. Tentu kalau yang OBLT ini kita didengung-dengungkan ya, ikut 7. Nah salah satunya ikut 7 itu dalam rangka OBLT ini. Jadi pembelajaran yang berbasis kasus dan proyek ya. Karena diyakini bahwa pembelajaran berbasis kasus dan proyek ini adalah pembelajaran yang dapat mencapai taksonomi Bloom yang paling tinggi gitu ya, paling atas ya, paling top, create ya, sampai dengan mahasiswa mampu menciptakan. Nah ini fokus kita ada di learning ya, outcome ya, pengembangan kurikulum yang fokus pada. Nah ini Ibu Bapak sekalian, kalau kita mengembangkan kurikulum OBE, ada hal-hal yang harus kita perhatikan gitu ya, SNDP terutama, kemudian evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh program studi, kemudian ada KKNI ya, level KKNI, karena juga ketika akreditasi internasional tidak bisa melepaskan dari yang namanya KKNI ini. Ya, saya pernah menjawab 2 kali ya pertanyaan dari asesor gitu ya, diteruskan kepada kami kurikulum. Bagaimana kita mewujudkan OBE itu dasarnya dari kurikulum dari KKN itu seperti apa? Nah 2 kali menjawab hal yang sama ya, untuk desain interior, kemudian untuk yang manajemen akuntansi gitu ya, sama. Jadi KKN mentang-mentang kita udah OBE terus KKN-nya ditinggalin enggak sih? Tetap sih kata-kata kunci yang ada di dalam KKN itu
kita pegang dan kita insertkan di dalam OBE. Nah, ini kira-kira step-step yang akan dilaksanakan oleh Ibu Bapak dalam mengembangkan kurikulum. Tentu kurikulum yang sudah ada, ya kita artinya kita rubah sedikit lah. Jadi kita tidak dari awal, ya kita rubah sedikit, menyesuaikan capaian pembelajaran lulusan. Menyesuaikan dulu, yang pertama adalah profil lulusan. Ya, profil lulusannya kita, ini istilah dari OBE-nya ini program educational outcome ya, outcome ya, PO. Nah, di dalam PO ini tertuang karakteristik dari sikap, keterampilan, pengetahuan dari para lulusan nanti. Nah, itu kan sikap, pengetahuan, keterampilan itu kan KKNI ya, Ibu Bapak sekalian ya. Jadi kata-kata yang di dalam profil lulusan itu adalah mengandung unsur KKNI tersebut. Nah, ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah menyederhanakan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI itu, yang ada 30 sekian itu, menjadi paling tidak 13 capaian pembelajaran lulusan. Yang mungkin sikap dikelompokkan ya, sampai 11 itu menjadi satu profil, satu capaian pembelajaran lulusan. Bu Eli, kalau di desain interior, sikap itu jadi berapa capaian? 1, 2, 1. Ya. Desain interior menyederhanakan capaian pembelajaran lulusan yang 11 itu jadi 1. Ya, kita bisa belajar nanti dari desain interior bagaimana tuh cara merumuskan yang 11 tadi itu jadi 1. Itu gimana merumusinnya? Bagaimana memadatkannya? Nah, ini ya capaian pembelajaran lulusan. Kemudian kita tunjukkan ya, ada keterhubungan matriks antara capaian pembelajaran lulusan dan PO-nya gitu ya. Ini mengerjakan PO sekian, ini mengerjakan PO sekian gitu ya. Kemudian ada juga keterkaitan dengan bahan kajian dan mata kuliah ya, capaian pembelajaran lulusannya. Kita bisa lihat seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana mata kuliah itu menjadi nilai seharga SKS-nya ya. Nanti bisa dijabarkan lagi. Kemudian bagaimana capaian pembelajaran hubungannya CPL dengan mata kuliah tadi ya. Ini sebelumnya mata kuliah. Ya mungkin karena CPL-nya ini digabung-gabung gitu ya dari KKNI tadi, mungkin ada yang hubungannya itu, katakanlah hubungannya ini mungkin sangat kuat, atau mungkin moderat, atau mungkin hubungannya sangat kurang. Nah, ini mungkin Ibu Bapak nanti bisa menjabarkan. Ya, kita skip. Nah, pada dasarnya Ibu Bapak sekalian mengembangkan lagi kurikulum yang sudah OBE ini dan disusun dalam sistematika seperti ini. Ibu Bapak sekalian, ini sistematikanya, bab-babnya di dalam dokumen kurikulum. Nah, ini MBKM Ibu Bapak sekalian. Jangan lupa juga adopsi untuk MBKM-nya. Bagaimana Ibu Bapak memetakan ya capaian pembelajaran lulusan ya dalam kurikulum tersebut, juga untuk diakomodir untuk kegiatan BKP MBKM-nya ya. Ini kan kalau kita capaian pembelajaran lulusan di kita ya ada, kalau di dunia kerja kompetensi kerja gitu ya. Kalau di dunia pendidikan capaian pembelajaran lulusan, kalau di dunia kerja istilahnya kompetisi kerja. Kita lihat periksa kompetensi kerjanya apa yang dituntut. Nah, ini kira-kira mana nih sandingannya dengan CPL. Itu kuncinya untuk kita dapat mengkonversi mata kuliah. Nah, jadi nanti akan harus sampai sini ya Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak memetakan ya bagaimana mata kuliah ini menjadi sandingan tadi ya, konversi untuk beberapa kemungkinan aktivitas MBKM yang dijalankan dan kemungkinan dari CPL yang sesuai profil lulusan Ibu Bapak sekalian.
Ya, mungkin itu kiranya bisa Ibu Bapak laksanakan di dalam hibah ini ya. Anggap aja ini pemanasan. Nah, dari hibah yang ada ini kan kita 15 juta ya Pak. Tadi saya bisik-bisik Pak Bernard bisa nambahin nggak? Ya nanti kita coba ajuin ya. Pokoknya dari kita yang sudah publish ini 15 juta. Kiranya Ibu Bapak bisa mengembangkan menjadi paling tidak 2 sampai dengan 3 aktivitas ya Bu ya. Tadi untuk yang konsultasi dengan reviewer eksternal, kemudian FGD dan seterusnya. Mungkin demikian. Hatur nuhun. Untuk Pak Imam dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Untuk sekarang saya mengundang Ibu Helen untuk boleh maju ke depan menemani publik karena kita akan mendengarkan terkait hibah internal penyusunan Maranatha Open Online Courses. Pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu untuk substansinya akan disampaikan oleh Bu Christine. Baik Bu, waktu dan tempat dipersilakan. Ini reminder aja Bapak Ibu, saya nggak terlalu ini ya. Ini mengenai sistematika untuk MOJ. Ini ketentuan umum itu berarti ada proposal, ada file Excel ya. Nanti semua diunggah di link form yang ada. Nah, lalu sistematika ini terdiri dari berapa bab? Sebetulnya hanya 2 bab ya. Bab 1 pendahuluan kenapa MOJ itu Bapak dan Ibu rancang dan judulnya seperti itu. Terus apa catatan kelebihannya dibanding dengan era kompetensi abad 21 ini gitu ya. Lalu yang kedua itu konten isinya seperti apa gitu ya. Target, judul, narasumber seperti merancang kalau perkuliahan Bapak dan Ibu biasa tapi ini dirancang MOJS. Pertemuannya hanya 6 sampai 8 pertemuan. Ada lampiran CV, surat komitmen. Kalau bisa lebih bagus lagi di sini adalah untuk praktisi budi atau kolaborasi dosen. Nah ini terbuka bagi semua dosen. Satu dosen itu bisa beberapa mock juga kalau mau masukkan. Hanya ketua timnya hanya 1 ya. Nah ini dokumen template, ada template-nya juga kami sediakan di linknya ini. Lini masanya seperti ini. Mungkin sosialisasi yang akan ada perubahan mungkin kalau. Lalu sakti proposal yang terpenting dari tanggal 6 Juni hingga 26 Juni, penilaian proposal 29 Juni sampai 13 Agustus. Lalu untuk pengumuman penerima hibah di 14 Agustus. Lalu nanti ada bid tag itu setelah lolos ya Bapak dan Ibu. Setelah lolos itu akan didampingi hingga finalisasi MOOCs-nya ya. Supaya di sini MOOCs-nya itu sudah oke, kita bimbing tapi dari proposal yang terpilih dan menang. Itu dari saya. Oh di sini penamaan satu lagi terakhir, penamaan ini seperti tadi seperti formatnya hanya underscore di akhirnya hibah MOJS, file maksimal 5 MB. Jangan lupa ada 2 file yang disediakan yang diupload, proposal dan Excel rencana pembelajaran. Skema pendanaan, oh ya ini hadiahnya juga ya, 5 juta cash gitu ya, cash ini transfer lah ya. 5 juta transfer net, tapi setelah dipotong dengan pajak ya. Nah pajak hadiah ini nanti kami infokan lebih lanjut dari bagian keuangan universitas. Oke, sekian lagi. Sanksi saya serahkan pada Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih buat Bu Tim yang sudah menyampaikan sistematika pengajuan proposal MOOCs. Bapak Ibu, sebenarnya di tanggal 6 kemarin dan bahkan sebelumnya juga di tanggal 9 Mei kita sudah menyelenggarakan seminar dan juga sosialisasi Maranatha Open Online Course ini Bapak Ibu. Tanggal 6 barusan saja ya, minggu ini juga kita juga mensosialisasikan kembali kepada Bapak Ibu dosen terkait
penyelenggaraan pengembangan Maranatha Open Online Course di Maranatha. Dan ini adalah lanjutan sosialisasi karena adanya hajatan skema hibah internal yang diselenggarakan LPKA. Bapak Ibu semuanya juga difasilitasi kepada Bapak Ibu dosen dan juga program studi di universitas kita tercinta ini, Bapak Ibu. Jadi ini kami semacam memberikan penguatan kembali Bapak Ibu bila nanti ada pertanyaan terkait MOOCs atau juga hibah-hibah lainnya, sangat dibuka diskusi hari ini. Silakan minta tolong Pak Ivan. Ya. Jadi Bapak Ibu, MOOCs ini adalah sebenarnya singkatan dari Massive Open Online Course. Hanya kita sebut aja menjadi Maranatha Open Online Course karena ini menjadi kanal pengetahuan kita Bapak Ibu bagi masyarakat luas gitu. Jadi platform ini menurut kami sangat baik fungsinya ya, manfaatnya bagi sivitas akademik maupun juga bagi masyarakat luas nantinya. Bapak Ibu, tentang Maranatha Open Online Course ini dapat dianalogikan sebagai mata kuliah. Formatnya itu ada dua, ada SKS dan ada juga yang non SKS. Hanya untuk tahun ini kita buka untuk yang non SKS dulu ya Bapak Ibu. Non SKS di sini kita melihat dari beberapa aspek, peserta, tujuan, dan model belajar serta konten. Seperti apa nanti aspek-aspek ini? Yang pertama, aspek peserta. Jadi Bapak Ibu, peserta untuk MOOCs non SKS ini kita bisa lihat di sini. Ya ini Bapak Ibu. Pesertanya ini dapat diakses oleh masyarakat luas, baik di tingkat SMP mungkin targetnya, SMA atau juga mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Lalu kemudian mahasiswa, tenaga kependidikan dan juga dosen. Selanjutnya tujuan dari MOOCs ini adalah bersifat mikro-kredensial untuk memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat dan dapat dimanfaatkan untuk RPL. Kemudian model belajarnya seperti apa? MOOCs ini didesain tidak terlalu banyak Bapak Ibu modulnya. Paling banyak itu 8 pertemuan ataupun 8 modul yang Bapak konstruksi ataupun nanti mungkin Bapak buat lagi ya di luar kurikulum, di luar mata kuliah kurikulum. Bila Bapak Ibu ternyata mata kuliahnya itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, boleh diangkat dari 2 pertemuan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu punya contoh ya Bu Esa ya, saya mengambil dari Bu Esa batik kreasi misalnya. Nah ternyata batik kreasi ini juga adalah mata kuliah kurikulum, program studi. Boleh saja Bapak Ibu angkat, tapi tidak perlu seluruh pertemuan ataupun seluruh modul. 1 sampai 2 atau 3 pertemuan ini boleh diangkat di MOOCs ini. Lalu Ibu Bapak bisa kembangkan lebih rinci dan detail lagi. Di sana dikupas bagaimana pembuatannya, kemudian teknisnya, yang mungkin ini bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat luas. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu mungkin misal yang mencari apa ya kompetensi saya misalnya. Sebenarnya boleh mengangkat mata kuliah Bapak Ibu, hanya tidak perlu seluruhnya, 1 sampai 2 pertemuan saja dikupas secara detail di sana, diangkat di MOOCs ini. Hanya 6 sampai 8 pertemuan saja. Kemudian di akhir modul itu adalah evaluasi. Nah, kenapa? Karena harapannya peserta dari MOOCs ini itu akan mendapatkan itu ya. ini itu. Peserta MOOCs ini nanti akan mendapatkan sertifikat setelah mereka berhasil menguasai materinya. Seperti apa caranya? Yaitu akan kita pasangkan evaluasi dan penilaiannya secara sistem LMS nantinya. Lalu kemudian model belajarnya seperti apa? Terdapat ujian kompetensi sudah, kemudian self-paced learning ya Bapak Ibu. Self-paced learning di sini seluruh peserta MOOCs ini akan mendapatkan materi MOOCs Bapak Ibu itu secara mandiri. Jadi dapat dilakukan di LMS MOOCs kita, mereka akses kemudian melihat seluruh mata kuliah, materi MOOCs di LMS-nya.
secara asinkronus. Asinkronus ini adalah pembelajaran secara online ya Bapak Ibu ya. Semua modul terpasang di sana tanpa adanya pertemuan maya. Gitu. Kemudian dapat diambil kapanpun dan di mana saja. Oke. Kemudian kontennya ini pembelajaran tentang suatu topik kompetensi abad 21 dengan capaian pembelajaran spesifik. Materi dapat berupa bagian dari mata kuliah yang terdapat di kurikulum maupun tidak, sudah disampaikan tadi. Digunakan diseminasi riset dan aktivitas dosen. Memang untuk konten MOOCs diseminasi riset dan aktivitas ini mungkin saja aktivitas bisa semacam tutorial, misalnya pembuatan mungkin tentang kemarin ada yang bertanya ke kami hidroponik yang mungkin dari Ibu Diana, misalnya hidroponik seperti itu ya. Karena kan untuk aktivitas ini kan bagaimana kita memberikan semacam kompetensi yang mereka bisa lakukan gitu ya, seperti juga ya nanti mungkin boleh disampaikan dari Bapak Ibu yang pakar ya di bidang ini. Nah sebenarnya boleh aja kita angkat Bapak Ibu di MOOCs ini, hanya saja jangan sampai ke artinya mengangkat tutorialnya saja, hanya boleh dikupas lebih detail lagi apa manfaatnya, teknisnya seperti apa dan lain sebagainya, dikembangkan. Lalu kontennya lagi adalah kontributor adalah dosen. Nah, yang mengembangkan konten di sini adalah dosen UK Maranatha dan juga dapat berkolaborasi dengan praktisi studi. Boleh juga nanti diangkat oleh tenaga kependidikan dan mahasiswa. Selanjutnya, konten memiliki rencana pembelajaran MOOCs. Nanti kami akan berikan draft Excel-nya. Selanjutnya, untuk tujuan dari MOOCs ini adalah kita berusaha menghadirkan marketplace for 21st century competency course ataupun kompetensi abad 21. Lalu portal web course untuk MBKM, MKI dan pengetahuan kompetensi untuk mahasiswa Maranatha dan masyarakat luas dengan kontributor Sivitas Akademika. Jadi saat ini kita lagi memfokuskan kontributornya itu Bapak Ibu dosen dari program studi. Dan juga kalau bisa berkolaborasi dengan Diki. Selanjutnya kontributor di sini mengangkat konten pembelajaran berfokus pada kompetensi abad 21 yang dimana memiliki literasi dasar, kompetensi dan juga karakter-karakter, sehingga Bapak Ibu nanti dapat mengkorelasikan materi Bapak Ibu dengan adanya berdasarkan tema-tema ini Bapak Ibu. Jadi kalau boleh misalnya Bapak Ibu mengangkat satu materi, apakah ada kaitannya dengan literasi dasar, kompetensi dan karakter. Jadi mengerucut ke kompetensi ini Bapak Ibu. Selanjutnya manfaat berikutnya adalah bagi masyarakat umum. Tentu saja ketika kita menghadirkan MOOCs kepada masyarakat luas, kita menghadirkan kompetensi apa yang dimiliki oleh Universitas Kristen Maranatha bagi masyarakat yang belum punya kesempatan kuliah di kampus kita ini Bapak Ibu gitu. Sehingga kita juga turut berperan mencerdaskan masyarakat kita ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk program RPL di sini nanti mungkin kaitannya dengan bidang tertentu, nanti kami bisa sampaikan. Ini hanya rekomendasi saja. Manfaat bagi mahasiswa dapat mengikuti program MBKM dengan skema pertukaran pelajar atau mikro kredensial. Untuk konversi mata kuliah dan SKS ini penyesuaian konversinya ini dapat menjadi wewenang program studi seperti itu, dan juga bisa menjadi pendamping surat keterangan pendamping ijazah. Nah, manfaat bagi Temdik dapat menambah kompetensi dan menyalurkan hobi-hobi, sama dengan Bapak Ibu dosen juga yang menyalurkan hobi dan memiliki kompetensi khusus. Oke, selanjutnya ketentuan kontributor. Bapak Ibu di sini kontributor adalah Bapak Ibu dosen sebenarnya. Kontributor itu semacam pengusul ya Bapak Ibu, pengusul proposal. Bisa dikolaborasikan dengan praktisi studi atau juga boleh praktisi studi itu sebagai kontributor. Kemudian dosen yang kompeten, tenaga pendidikan yang kompeten, hingga mahasiswa yang memiliki kompetensi khusus. MOOCs di Universitas Maranatha dapat dibuat oleh kontributor melalui mekanisme hibah. Saat ini kita lagi melaksanakannya dengan mekanisme hibah internal Bapak Ibu.
Jadi kami sarankan dengan adanya kesempatan ini silakan Bapak Ibu mengajukan proposal. Kemudian kontributor diusulkan oleh 1 orang, mungkin terdiri dari beberapa tim dosen. Silakan Bapak Ibu hanya yang menjadi pengusul itu nanti 1 atau tim koordinator dari tim kontributor. Kemudian kontributor maksimal membuat 1 MOOCs dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti lolos di semester ini, mungkin bisa mengusulkan kembali di tahun depan di semester yang sama. MOOCs yang diajukan akan melalui sebuah proses seleksi proposal. Nanti kami akan adakan timeline waktu tertentu untuk kami akan mereview seleksi proposal Bapak Ibu yang masuk. Dana hibahnya tadi disampaikan sebesar 5 juta dipotong pajak. Dapat membuat MOOCs kontributor akan didampingi oleh tim LPKA. Jadi Bapak Ibu di sini menuangkan ide kreatifnya saja. Nanti di dalam BIMTEK kami akan lebih spesifik mengupas terkait seperti apa yang Bapak Ibu inginkan untuk modulnya, learning object materialnya, dan pengerjaan terkait infografis atau juga videonya. Semua nanti akan dibantu oleh tim kami Bapak Ibu. Ada kami dari bidang 5 dan bidang 6 di bidang produksi konten. Ya, yang terakhir sangat disarankan untuk berkolaborasi dengan mitra dan atau Ludi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini menjadi sebenarnya yang menjadi satu poin penting ya Bapak Ibu di dalam nanti kami mereview juga. Oke, selesai Bapak Ibu. Bila mungkin ada pertanyaan nanti yang bisa saya diskusi. Terima kasih banyak. Saya kembali. Baik, terima kasih kepada Bu Helen dan Bu Christine. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kami lanjutkan untuk sesi berikutnya pada Bu Christine. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sosialisasi untuk tiba giveaway yang akan disampaikan oleh Bu Rosa. Baik, kepada Bu Rosa, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya akan sedikit memaparkan mengenai hibah. Sebenarnya K2 IVP sih jadinya itu untuk hibah ini. Jadi sosialisasi kompetisi karya inovatif video pembelajaran 2023. Apa itu K2 IVP? Itu merupakan kompetisi karya inovasi video pembelajaran, di mana itu merupakan program pendanaan dari pemerintah, yaitu tepatnya dari Kemdikbudristek, untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk video sehingga penyampaian materi bisa menjadi lebih interaktif, menarik, dan tidak monoton. Jadi diharapkan melalui program ini para dosen dapat menjadi semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan video pembelajaran. Tujuan dari hibah ini yaitu untuk mendukung program studi dan institusi untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pembelajaran melalui inovasi pembelajaran. Kemudian mendorong inovasi dan kreativitas dalam pendidikan, memfasilitasi teknologi video dan pendekatan baru dalam pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong partisipasi dan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa, kemudian memberikan penghargaan kreativitas bagi dosen, meningkatkan akses video pembelajaran yang berkualitas, serta meningkatkan keberlanjutan pembelajaran. Sedangkan untuk manfaat dari hibah ini itu bagi perguruan tinggi itu tentunya dapat meningkatkan ketersediaan konten-konten yang berkualitas dan untuk meningkatkan reputasi dari perguruan tinggi tersebut. Sedangkan bagi dosen ini itu dapat memberikan pengalaman dalam pembuatan video pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta sebagai wadah untuk mempublikasikan karya Bapak Ibu dosen secara nasional. Kemudian untuk bagi mahasiswa tentunya dapat menambah ragam materi pembelajaran yang berkualitas serta memfasilitasi mahasiswa dalam mempelajari materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Untuk sasarannya, ini tuh sebetulnya jadi hibah ini tuh diadakan sebagai wadah untuk memfasilitasi dosen sebagai wadah untuk memfasilitasi dosen dalam mempublikasikan karya video pembelajaran yang pernah dibuat. Mungkin Bapak Ibu dosen sebelumnya pernah membuat video-video pembelajaran terutama saat pandemi kemarin di 2020 kemarin. Nah sekarang
saatnya untuk dapat mempublikasikan karya video pembelajaran yang pernah Bapak Ibu buat. Untuk kategori video ini tuh sebetulnya ada 8 pilihan dan ini itu disesuaikan dengan topik pembelajaran Bapak atau Ibu. Jadi ada dalam video pembelajaran itu ada 8 kategori. Untuk video presentasi itu berupa misalkan pembelajarannya itu berupa paparan atau yang harus dijelaskan oleh dosen, membutuhkan penjelasan langsung, itu dapat berupa video presentasi. Kemudian untuk video storytelling, misalkan itu berupa materinya berupa pembelajaran mengenai sejarah atau perkembangan atau riwayat, itu dapat menggunakan video storytelling. Kemudian untuk video talk show atau podcast, ini tuh jadi berupa seperti interview, tanya jawab gitu. Narasumbernya itu boleh lebih dari 1 orang ya Bapak Ibu, dan untuk narasumber di sini juga tidak harus selalu dosen. Jadi misalkan dosen dengan narasumbernya dari Dudi itu boleh, yang pasti salah satunya itu harus dosen. Kemudian untuk video animasi, motion graphics atau explainer, itu videonya nanti berupa animasi atau kumpulan grafis yang bergerak. Jadi untuk video animasi itu biasanya untuk menjelaskan materi Bapak Ibu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, jadi supaya mahasiswa dapat lebih jelas untuk membayangkannya, misalkan mengenai pergerakan lempeng bumi lah, atau misalkan sistem peredaran darah manusia, itu bisa menggunakan video animasi. Kemudian untuk video tutorial atau demonstrasi, ini tuh biasanya lebih ke untuk menjelaskan materi pembelajaran yang ada praktikumnya seperti itu. Jadi merupakan peniruan dari yang secara nyatanya. Kemudian untuk video simulasi ini tuh jadi gabungan antara animasi dan tutorial. Untuk simulasi ini diharapkan suara yang disampaikan tuh lebih jelas, karena biasanya kalau untuk simulasi peserta didik itu kadang mendengarkan video itu misalkan hanya audionya saja, namun dia sambil mempraktekkannya gitu. Kemudian untuk video pendek ini tuh lebih ke sinematografi. Jadi di mana untuk video ini tuh ada sedikit dramanya, kemudian ada penjelasannya juga dari dosen. Lalu yang terakhir yaitu video dokumenter. Untuk video dokumenter ini tuh berupa memaparkan fakta-fakta, namun diselingi dengan ada wawancara, misalkan ada gambar-gambar ataupun dengan potongan video-video. Nanti untuk lebih jelasnya, saya nanti di akhir ada untuk link drive untuk panduan lengkapnya. Di situ ada panduan mengenai video-video ini juga ragamnya, kemudian contoh-contohnya, jadi mungkin bisa lebih jelas di sana. Kemudian untuk persyaratan, kompetisi ini ditujukan bagi prodi perguruan tinggi akademik di lingkungan Kemdikbudristek. Kemudian untuk satu program studi itu hanya boleh mengirimkan 1 video, jadi ini merupakan perwakilan dari program studi ya Bapak Ibu. Jadi satu program studi itu hanya boleh mengirimkan 1 video. Kemudian videonya mencakup materi pembelajaran, melampirkan RKS mata kuliah dan menandai pertemuan yang difasilitasi dengan video pembelajaran yang diusulkan. Jadi ini yang utamanya untuk RKS ini. Terus video bukan merupakan waran program bantuan atau hibah lain dan tidak pernah dilombakan sebelumnya. Jadi mungkin video ini merupakan video baru ataupun mungkin video yang lama yang mungkin nanti akan ditampilkan juga misalnya di next semester atau yang belum pernah dilombakan sebelumnya. Kemudian menyatakan keaslian video tersebut merupakan hasil karya pengusul dan tidak melanggar norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian video pembelajaran berlisensi Creative Commons, jadi nanti akan open video untuk ini. Jadi kemudian objek atau isi dalam video mutlak menjadi tanggung jawab dari peserta, kemudian melampirkan surat pengantar dari ketua program studi pengusul. Untuk insentif dari video pembelajaran itu sejumlah 5 juta rupiah dan dipotong pajak 5%. Penerimaan video, untuk video berukuran minimal 720 pixel, aspek rasionya minimal 4:3, orientasinya landscape, dan batas akhirnya ini pendek ya Bapak Ibu, waktunya di tanggal 29 Juni pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian dikirimkannya itu berupa tautan YouTube. Jadi nanti video pembelajaran Bapak Ibu silakan ditempatkan dulu pada YouTube Bapak atau Ibu. Nanti yang dikirimkan di laman Sepada ini merupakan link dari YouTube Bapak Ibu. Jadi nanti untuk menentukan Bapak Ibu silakan login di akun Sepadanya. Nanti di dalam silakan pilih menu mata kuliah yang ada di menu atas, yaitu gambar kompetisi karya inovasi video pembelajaran.
Nanti setelah muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu isi data-datanya seperti judul video, deskripsi video, inovasi yang ada, mata kuliahnya, program studi, kategori videonya yang dipilih apa yang tadi dari 8 pilihan itu, kemudian URL video yaitu yang link tadi YouTube Bapak Ibu, kemudian RPS-nya jangan lupa ditandai juga di bagian mana, kemudian pernyataan catatan kita sendiri dan simpan. Jika semua isian sudah diisi dan klik tombol simpan, nanti akan tersimpan di arsip seperti itu. Berikut lini masanya tanggal 29 Mei itu merupakan sosialisasi program kompetisi ini dari pemerintah. Kemudian 29 Juni itu batas akhir dari pengiriman video. Juli sampai Agustus itu masa seleksi video, dan September pengumuman hasil seleksi dan pencairan insentif. Untuk panduan lengkap nanti bisa dilihat di sini juga. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rosa, dipersilakan untuk duduk di depan, kepada Pak Imam, Bu Helen dan juga Bu Christine juga saya undang kembali untuk ke depan. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan dan nanti akan kami persilakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya kami persilakan. Mungkin tadi saya bertanya ke Bu Rosa yang barusan agak kurang jelas sebenarnya. Kita suruh buat video atau videonya sudah ada terus diusulkan atau bagaimana? Jadi untuk video itu Bu ya, kalau misalkan Ibu belum ada perbendaharaan video gitu ya, Ibu boleh untuk membuat video yang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu tuh sebetulnya udah punya nih bang video ini banyak dan itu pun belum pernah dimasukkan dalam hibah gitu ya, itu boleh juga Bu. Jadi prosedurnya gimana? Misalkan kalau kita kan dulu sejak online kemarin kita banyak tuh praktikum yang kita harus buat secara demonstrasi. Nah, menurut saya kan mungkin itu bisa diajukan, tapi harus diapakan gitu? Apakah cuma di-upload aja, terus tidak ada yang harus dilakukan? Di-upload di Spada yang tadi Bu, cuma itu karena kan satu program studi itu merupakan hanya satu yang Bu yang paling nanti mungkin yang mau juga dulu di program studinya, karena itu nanti minta juga soal rekomendasi dari Kapolri itu. Oke, berarti itu tinggal nanti login yang Spada itu nanti di-upload di sana. Sebenarnya kalau tujuan pemerintah itu apa gitu dengan video ini, apakah akan dipublikasi untuk semua? Ya nanti itu karena open sih Bu, berupa open, jadi untuk video yang masuk ke pemerintah sih biasanya nanti itu bisa untuk diakses sama umum juga sih Bu. Mungkin nanti kalau ada training karena ini masih nambah kayaknya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang lain. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bu Diana dulu boleh? Ini namanya susah namanya. Itu nama-nama hibahnya. Gak apa? Iya, kalau yang PKKM itu kan SI kan udah dapat, jadi itu boleh ngajuin untuk bagian internal atau enggak? Itu yang pertama. Terus kalau yang CBI itu outputnya berarti apakah bentuk kurikulumnya atau hasil FGD-nya gitu? Itu sih. Terima kasih Bu, boleh langsung dijawab dulu. Terima kasih Pak Diana pertanyaannya. Nah untuk yang PKKM, tema PKKM internal karena persiapan untuk PKKM eksternal tadi saya agak terlewat. Jadi dikhususkan yang belum menerima hibah PKKM eksternal dan juga itu ada saran dari Bu Siti
yang sudah akreditasi internasional atau lagi proses akreditasi internasional juga tidak usah dulu katanya gitu, supaya lebih fokus dalam prosesnya gitu ya. Nah untuk yang GBI tadi outputnya seperti ini di kurikulumnya, tapi nanti untuk lebih lengkapnya Ya, sebagai luaran dari CBI, Ibu Bapak sekalian, adalah tentu dokumen kurikulum yang ada di program studi ya, mau dimodifikasi menjadi kurikulum yang sesuai dengan OBE, yaitu luarannya, dan kemudian tata kelola kurikulum yang menggunakan aplikasi OBE Bulan Maranatha Model. Nah itu yang menjadi luaran dari CBI ya, dari CBI. Tentu ini sejalan dengan apa yang kita lakukan di 2-3 hari yang lalu ya di workshop OBE. Ini adalah salah satu bentuk percepatan untuk Ibu Bapak sekalian dalam program studi dapat mengimplementasikan OBE. Begitu. Pada Pak Imam dan Bu Christine, Bu Dian. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Bu Rosida. Terima kasih. Saya mau memastikan dan bertanya, itu yang MOOCs ya. Tahun lalu kan 1 juta ya. Sekarang 5 juta. Saya mengapresiasi bahwa ini seperti setelan air di padang pasir ya. Meningkatkan menjadi 5 juta. Saya juga berpengumuman semester lalu saya dapat 2 MOOCs loh. Jadi yang saya tanyakan Bu, itu mau konfirmasi. Jadi tidak hanya dari mata kuliah kita, materi yang kita ajarkan, tetapi juga bisa dari diseminasi itu artinya penyebar luasan ya, diseminasi hasil penelitian dan Abdimas kita. Jadi saya sangat tertarik khususnya karena saya juga mengurusi Abdimas di sini. Jadi bolehnya Bu ya dari Abdimas kita, dan tidak kalau Abdimas tidak 6-8 kali pertemuan ya. Kami bisa melakukannya misalnya dari satu tim Abdimas itu ke lokasinya 2 atau 3 kali. Jadi tentu saja beda ya skemanya dari yang mata kuliah. Jadi saya ingin bertanya, yang diseminasi hasil penelitian dari Abdimas seperti apa, dari jumlah pertemuannya atau apanya tadi belum dirinci soalnya. Juga saya juga tertarik untuk karya video pembelajaran itu juga sangat bagus, terutama kan ketika masa pandemi kita jadi membuat videonya sering ya, itu bisa kita berdayakan untuk dikompetensikan mungkin ya. Apakah video yang sudah dibuat itu bisa kita gunakan atau kita harus membuat video yang baru? Itu pertanyaan saya. Kalau menggunakan yang ada, apakah bisa dibantu lebih diperindah? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosida. Pertanyaan pertama langsung saja pada Bu Helen. Ya, terima kasih banyak Bu Rosida pertanyaannya. Memang di dalam implementasi ini ya Bu ya, Abdimas ya Bu, memang saya nanti boleh tanya-tanya lebih jauh bagaimana, hanya topik untuk Abdimas ini bisa diangkat MOOCs karena kan sejauh ini yang diangkat mungkin belum ada di kurikulum ya Bu ya, atau mungkin ada yang di kurikulum hanya di dalam penyebar luasan kepada masyarakatnya hanya masyarakat tertentu yang didatangi gitu ya Bu ya. Sehingga dengan mengangkat materi ini bisa kita sampaikan juga kepada masyarakat luas yang lainnya yang kita belum kunjungi. Bagaimana mekanismenya? Karena 6-8 modul, sebenarnya nggak harus sampai 8 modul sih Bu, atau dalam pertemuan minimal 6 boleh. Kalau tadi Ibu sampaikan sebenarnya lebih dari 3 kali mengunjungi tempat itu gitu ya Bu ya, atau konstruksi seperti apa, maaf boleh. Ini
kalau namanya diseminasi penelitian dan diseminasi Abdimas itu tidak mungkin sampai 6-8 kali pertemuan, karena kalau diseminasi penelitian ya, misalnya lewat seminar internasional kita diseminasinya, lalu bisa juga diundang jadi narasumber oleh pihak eksternal dan seterusnya untuk kita menyebarluaskan hasil penelitian kita. Jadi tentu saja harus dibuat tata cara yang berbeda dengan mata kuliah, begitu maksud saya Bu. Jadi tidak bisa 6-8 modul ya untuk diseminasi hasil penelitian dan Abdimas. Jadi tolong supaya, karena kami kalau Abdimas ya kalau misalnya pelatihan gitu ya, paling melakukannya 1-2 kali ya. Jadi kita survei awal dulu ke lokasi, keperluan masyarakat sana perlunya tentang apa gitu, Abdimas yang cocok untuk mereka supaya bisa mengatasi permasalahan di sana. Lalu nanti pada hari H-nya kami melakukan pelatihan. Jadi paling banyak 3 lah. Setelah itu kami evaluasi ya, datang lagi ke situ untuk melihat hasilnya. Jadi paling banyak 3 lah yang bisa kami lakukan untuk Abdimas. Kalau diseminasi hasil penelitian, ujung-ujungnya masuk Abdimas juga ya, karena kita dari hasil penelitian kita implementasikan di teman masyarakat jadi Abdimas juga. Kalau hasil penelitian tok mungkin dalam seminar atau sebagai narasumber itu saja mungkin ya. Terima kasih. Jadi tidak bisa 6-8 kalinya, tidak bisa. Terima kasih. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu penjelasannya, kita jadi clear. Begini Bapak Ibu, untuk pengembangan MOOCs 6-8 modul sebenarnya materi, misalnya modul pertama atau materi pertama itu tuh bisa menyusun dulu tujuannya seperti apa, lalu dikembangkan secara rinci di modul pertama misalnya targetnya siapa dan lain sebagainya. Modul kedua mungkin perencanaan teknisnya seperti apa. Modul ketiga mungkin langsung ke tempatnya seperti apa, itu boleh. Jadi Bapak Ibu nanti draft pertama sampai ke 6 minimal Bapak Ibu tuangkan saja, narasikan kira-kira apa yang dapat dicapai peserta untuk ngambil MOOCs Bapak Ibu. Pertemuan pertama ini apa rencananya untuk pertemuan kedua atau modul kedua sampai nanti pada saat datang ke tempatnya misalnya seperti itu. Jadi buka MOOCs kami yang diangkat bisa saja dikembangkan dari materinya Bapak Ibu, misalnya membuat hidroponik misalnya, ataupun penyuluhan tentang kesehatan tentang apa. Nah ini boleh dikembangkan menjadi 6 modul Bapak Ibu seperti itu. Nah lalu pada saat kita mengunjungi tempat ini kan boleh divideokan nih Bapak Ibu tempatnya gitu kan, bagaimana kegiatannya atau penyuluhannya atau apa namanya Bu, pelatihannya seperti itu boleh dijadikan semacam video dokumenter. Itulah yang nanti akan kita tayangkan menjadi video pembelajaran atau video dokumenter di MOOCs-nya, karena konstruksi MOOCs 6-8 modul ini itu minimal terdiri dari 1 infografis atau 1 video pembelajaran. Nah Bapak Ibu, bila nanti dalam perencanaan Bapak Ibu Abdimas ke depannya boleh juga melibatkan ataupun minta bantuan dari LPKA untuk show seperti itu. Ada Pak Rosa atau yang sudah ada misalnya Bapak Ibu, ini ternyata sudah ada videonya, penggalan videonya karena sudah kunjungan. Nah itu juga boleh disampaikan ke kita nanti pada saat BIMTEK misalnya, karena kan mungkin saja bisa mengangkat materi yang sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya Abdimaskan gitu. Jadi seperti itu Bu Rosida dan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini dapat menjawab lebih baik lagi, bisa diuraikan nanti di proposal Bapak Ibu pertemuan 1 sampai pertemuan 6 gitu. Nah, pertemuan terakhir itu hanya evaluasi Bapak Ibu. Evaluasinya juga disediakan oleh Bapak Ibu pengusul atau kontributor berupa soal pilihan berganda dan jawabannya. Itu Bu Rosida. Untuk pertanyaan pertama, ya Bu,
Siap, lanjut ke pertanyaan kedua, silakan Bu Rosa. Sudah untuk video yang pernah diproduksi itu ya, kalau itu belum pernah dikompetisikan dan bukan merupakan luaran dari hibah atau bantuan lain, itu boleh. Jadi nanti kalau misalkan ibu dari video terus misalkan kita bantu diedit, boleh sih, paling nanti ibu kirim file video mentahnya, tapi yang belum pernah dieditnya. Kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rosa. Terima kasih Bu Rosa dan juga apakah ada Bapak Ibu lainnya yang hendak bertanya untuk satu pertanyaan terakhir? Boleh? Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ketinggalan sedikit terkait riset ataupun penelitian yang Bapak Ibu juga pernah lakukan yang menarik untuk masyarakat, juga boleh diangkat di MOOCs ini. Sama sih sebenarnya teknisnya Bapak Ibu. Pertemuan satu mungkin pengantar atau perkenalan terkait penelitian Bapak Ibu, sampai nanti di pertemuan terakhir itu adalah bagaimana implementasinya. Begitu sebenarnya riset dan animasi ini kan sangat menarik bila iya betul ada kaitannya ya Bu ya. Ya, jadi mohon maaf tadi ketinggalan jawabnya. Baik, terima kasih Bu Dalam. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang hendak bertanya atau memberikan tanggapan? Boleh, silakan. Memastikan tadi untuk MOOCs tadi audiensnya memang boleh tadi dari SMP, SMA dan seterusnya. Iya boleh Bu. Jadi materinya yang bisa diterima oleh anak SMP, SMA. Betul. Boleh Bu. Pastikan aja supaya kita yang mau kontennya mau apa. Ya, kalau untuk peserta Bu, karena kita kan sebenarnya memang institusi pendidikan ya Bu ya, sebenarnya targetnya itu bisa aja sih apa yang target itu boleh anak SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa di luar perguruan tinggi kita gitu, sesuai dengan kompetensi apa yang diangkat gitu loh Bu. Kalau Ibu dari teknik elektronik misalnya dalam pembuatan robot terbang misalnya, nah ini dikonsumsi oleh anak SD yang belum pernah tahu misalnya gitu. Nah boleh aja sebenarnya Bu, dan mungkin ya Bu ya, materi ini nanti mungkin boleh menjadi bahan Ibu di dalam perkenalan universitas kita kepada teman-teman adik-adik kita di sekolahan gitu sih. Iya Bu, salah satunya tadi bisa. Berarti cuma tadi saya mau memastikan paling rendahnya itu SMP atau Iya, kalau yang saya tangkap dan saya baca dari literasinya sih sebenarnya nggak ada, tidak terlalu dibatasi ya Bu, karena kan kita open online ya Bu ya. Jadi kalau sepemahaman kami boleh saja buat anak SD, SMP, SMA. Terima kasih Bu. Ya, boleh Pak. Untuk pertanyaan terakhir. Tadi ya kalau terakhir kata Pak Bernard mau tanya Bu Helen atau siapa tadi, sorry maaf ini mau tanya mengenai konsep yang ke nomor 6 tuh yang KIPP ya, itu kalau videonya sudah dipublish di YouTube gitu kan ya, teman-teman kita kan banyak ya, teman kami banyak yang publish di YouTube. Nah mungkin ada salah satu atau dua video mau diikut sertakan gitu, apakah itu boleh atau harus buat baru? Terima kasih. Oke Pak Dedi, itu asalkan bukan luaran hibah sama belum pernah dikompetisikan itu boleh Pak. Jadi ini sekarang saatnya untuk mempublikasikan gitu sebetulnya. Atau misalkan nanti mau di review lagi nih, misalkan dari video itu mau di remake lagi lebih bagus lagi, itu boleh. Boleh ya, pokoknya Asal belum pernah dilombakan sebelumnya dan bukan merupakan luaran hibah itu boleh. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik.
Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasmenya. Namun harus saya akhiri untuk sesi tanya jawab, kita akan waktu. Kita akan masuk ke segmen acara berikutnya, yaitu terkait pengisian link presensi dan juga evaluasi. Bagi Bapak Ibu yang hadir, kami Bapak Ibu dipersilakan untuk terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang hadir, dipersilakan untuk mengisi link presensi dan evaluasi. Maksimal hanya boleh 1 MOOC ya? Gimana? Kemarin itu 1 orang cuma boleh 1 atau gimana? Sebenarnya kalau ibu tergabung di dalam itu boleh aja Bu, hanya pengusulnya itu satu, kontributornya satu ketua tim gitu. Misalnya ibu ingin membuat 2 lalu kemudian bergabung dengan yang lain. Saya Burata Dewi mau saya terus video pembelajaran dan misalnya satu kelas boleh tidak atau hanya boleh 1? Sebenarnya boleh Bu, hanya nanti pengusulnya satu orang, 1 nama. Jadi tidak disarankan pengusulnya jangan mengajukan 2. Kalau beda materi? Iya beda materi sama 1. Baik Bapak Ibu, sambil ada yang belum bisa scan QR-nya. Baik, kalau sudah, kami akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pengumuman dan juga pembagian door prize Bapak Ibu. Bisa mengisi link evaluasi sambil juga. Yang pertama kita dari LPKA akan ada workshop pembuatan video secara mandiri yang akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 pukul 9 sampai 15 minggu depan ya. Betul, minggu depan. Kuotanya terbatas hanya 30 peserta saja Bapak Ibu. Kemudian untuk info yang ini Bapak Ibu bisa perlu mengisi link konfirmasi terlebih atau gimana Bu Rosa? Oke, nanti untuk informasi lebih lanjut terkait workshop ini akan di-share kepada prodi terkait dan juga dosen-dosen yang ada.